Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Anda MIMM, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Izinkan saya berbagi praktik baik dalam melakukan pendampingan pada sekolah binaan dengan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan yang dibuat tersebut terkait dengan satu, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Dua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya sehingga ia mampu menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Tiga, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar. Empat, manajemen kelas yang efektif. Lima, asesmen yang berkelanjutan. 8 kegiatan dalam pendampingan ini. Pertama, melakukan pemetaan aset sumber daya manusia di sekolah. Kedua, membentuk kelompok diskusi. 3. Memfasilitasi eksplorasi konsep pada platform Merdeka Mengajar dan portal Rumah Belajar. Keempat, mengadakan pendampingan secara tatap muka. 5. Mengadakan webinar untuk elaborasi pemahaman dan berbagi praktik baik. 6. Melakukan coaching sebelum melakukan supervisi akademik pelaksanaan pembelajaran. 7. Melaksanakan supervisi akademik pelaksanaan pembelajaran. Dan 8. Melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Seperti apa kegiatan yang saya lakukan? Simak video berikut ini. Nah, kemarin setelah peluncuran platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu sudah diwajibkan melihat semua video pembelajaran yang ada di sana. Nah, udah sampaikah Bapak Ibu melihat video tentang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut? Gimana Mbak Yun? Udah buka dah. Oke ya. Oke. Jadi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid itu dikenal istilahnya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Adakah pertanyaan bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini ke depannya? Bagaimana cara atau teknik untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa itu? Oke. Caranya kan dia belum tahu lah teknik untuk kita berdiferensiasi. Oke, terima kasih Bu Yuyun atas pertanyaannya. Bahwa murid kita yang di kelas kan terdiri dari beragam murid, berasal dari latar belakang yang berbeda, minat yang berbeda, pokoknya semuanya berbeda. Anak semuanya unik, memiliki potensi masing-masing. Nah, bagus pertanyaan Bu Yuyun. Bagaimana cara kita menentukan kebutuhan belajar setiap murid? Nah, di awal pembelajaran kita melakukan asesmen awal dulu. Nah, namanya itu asesmen awal yang kita lakukan untuk mengetahui pemetaan tentang kebutuhan belajar murid kita. Ada 5 keputusan yang diambil terkait dengan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini ada beberapa praktik baik yang dilakukan oleh guru-guru terbaik kita seperti Ibu Imelda Sandra JS dari SMA 7 Pekanbaru dalam mata pelajaran Kimia dan Ibu Anijar Abni Siregar, guru SMA Negeri 1 Bagan Senembah dalam mata pelajaran Sosiologi. Kedua mereka ini telah sering melakukan dan telah mahir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Semoga dapat menginspirasi guru-guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yuyun? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Nah gini, sesuai permintaan Bu Yuyun kemarin, sebelum kita supervisi di kelas dalam pelaksanaan pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu Yuyun ingin konsultasi dulu dengan Ibu. Kira-kira besok itu untuk pelaksanaan pembelajarannya, tujuan pembelajaran Bu Yuyun itu apa? Oh, untuk tujuan pembelajaran saya ada 3, Bu. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang barisan geometri. Yang kedua, siswa dapat menentukan suku ke N dari suatu barisan geometri. Lalu yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Itu, Bu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 3 itu, yang udah terbayang sama Bu Yuyun sekarang, diferensiasi apa yang akan Ibu Yuyun lakukan? Untuk itu, Bu, saya menggunakan 2 strategi, strategi diferensiasi proses dan strategi diferensiasi konten. 2 aja saya pakai, Bu. Oh, 2 aja. Nah, jadi sebelum Bu Yuyun menggunakan 2 strategi itu, tentu sebelumnya Bu Yuyun udah siapkan asesmen awalnya. Apakah Bu. asesmen awal sudah Ibu Yuyun susun? Sarannya kira-kira untuk diferensiasi konten itu, konten materi yang akan Ibu Yuyun sajikan itu dalam bentuk apa kira-kira? Oh, kalau untuk konten saya itu nanti menggunakan ada 3, Bu. Yang pertama, nanti saya menggunakan media pembelajaran dalam bentuk video, itu yang ada dari YouTube. Lalu yang kedua, saya nanti menggunakan dari rumah belajar, yaitu web atau multimedia interaktif dari aplikasi SAC, Smart Aplikasi Creator. Sedangkan yang ketiga, Kerisauan Bu Yuyun tentang pelaksanaan diferensiasi dengan kesiapan Bu Yuyun tadi itu udah terjawab. Nah, Bu Yuyun tidak perlu lagi risau, tinggal lagi Bu Yuyun melaksanakan nanti di kelas sesuai dengan apa yang telah Bu Yuyun rencanakan. Kelompok berapa kalian? 5. Oke, kelompok 5 silakan presentasi. Nanti kelompok lain yang akan menanggapi. Oke, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemerintahan. Yuk. Pengertian dari barisan geometris adalah barisan yang berbandingan setiap dua suku yang berurutan selalu sama. Contohnya 3A ini datangnya dari suku pertamanya. R, suku kedua dibagi suku pertama. Dan N-nya adalah suku yang ditanyakan. Untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Silakan masuk. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Bu Yuyun telah menampilkan pembelajaran di kelas Ibu udah mati tadi. Nah sekarang kita refleksi bagaimana perasaan Bu Yuyun melakukan pembelajaran yang diamati seperti tadi. Rasanya semangat karena itu tentunya ini pertama kali pengalaman rasanya di supervisi langsung dapat yang diferensiasi dan di kurikulum baru itu kurikulum Merdeka itu rasa semangat sekali dan rasanya senang setelah selesai walaupun ada kekurangan tapi alhamdulillah selesai. Kemudian praktik baik yang saya lakukan semoga bisa menginspirasi. Salam bahagia Bapak dan Ibu.